Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, dimanapun Anda berada, hari ini, hari Rabu, tanggal 6 April 2022, Injil yang kita renungkan hari ini dari Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 42. Menarik sekali bahwa dalam ibadat pagi hari ini, ibadat pagi dalam Mazmur pertama yang diambil dari Mazmur 36, si pemazmur mengakui tentang bagaimana realita dosa itu bekerja dalam dirinya. Apa yang ia renungkan? Pemazmur berkata demikian: dosa berbisik di lubuk hati pendosa, tak perlu takut akan Allah. Dosa mengelabui matanya guna menutup kesalahannya. Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya. Tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik. Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan. Ia menempuh jalan yang tidak baik dan tidak menolak yang jahat. Lihat para saudara bagaimana realita dosa itu bekerja dalam hidup kita. Pertama, dia menggoda kita. Dia berbisik, tidak perlu takut akan Allah. Hal ini mengingatkan kita tentang godaan pertama, manusia pertama, di mana si ular itu berbisik pada si wanita, menggoda ia bahwa kalau ia makan buah yang terlarang itu, tentu ia tidak akan mati. Godaan itu selalu datang mengelabui matanya, jadi mempesonakan mata. Maka kadang-kadang para saudara, ada orang yang mengatakan kalau misalnya bentuk godaan itu seperti setan yang sering digambarkan, manusia bertanduk dan sebagainya, itu tentu sangat dengan spontan sangat menakutkan kita, dan itu membuat kita segera menolaknya. Kadang-kadang godaan itu mengelabui mata. Godaan itu datang dalam bentuk yang halus, bentuk yang indah, bentuk yang kelihatannya baik, untuk menutupi sebenarnya kebusukan yang ada di dalam perbuatan itu. Nah, inilah saudara-saudari yang terkasih, karena dalam Injil hari ini Tuhan Yesus juga berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Realitanya adalah kita ini orang yang melakukan dosa setiap hari. Dosa tertentu, berbohong, atau memukul dengan kebencian, kekerasan, korupsi, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, dan lain sebagainya. Setiap hari kita dihadapkan pada hal itu. Setiap hari kita bertindak dengan hal itu. Dalam arti itu adalah dosa-dosa khusus atau dosa-dosa tertentu. Misalnya pagi ini Anda sudah membohongi istri Anda sudah membohongi suami Anda, atau Anda sudah berbohong pada orang tua Anda, atau Anda sudah berbohong pada guru Anda. Hari ini Anda sudah melakukan itu. Ini adalah dosa tertentu, dosa-dosa khusus yang kita lakukan. Tetapi kemudian juga ada yang disebut dosa umum. Dosa umum itu adalah gambaran keseluruhan diriku sebagai seorang manusia, bahwa aku ini orang berdosa. Saat ini para saudara, saya sedang memberikan renungan. Apakah saya saat ini sedang mencuri? Saya tidak. Apakah saya ini sedang membunuh? Tidak. Saya ini sedang melakukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan, memberikan renungan. Tapi apakah saya orang berdosa? Iya. Jadi realita keseluruhan diri saya ialah saya orang berdosa, Anda orang berdosa, dan kita semua orang berdosa. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa ini, menebus kedosaan ini, situasi kedosaan ini,
untuk mau mengatakan bahwa kita setelah dibebaskan bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi putra-putri Allah, anak-anak Tuhan. Semoga kita menyadari kenyataan ini dan serentak kita memperbaiki diri kita. Saat-saat prapaskah menjadi saat yang makin penting kita untuk menyadari realita dosa itu. Dosa itu bekerja dan bagaimana ia menggoda kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingatlah para saudara, Anda bukan lagi hamba dosa, tetapi Anda sudah disebut menjadi putra putri Allah, anak-anak Tuhan. Ada seorang yang pernah berkata bahwa apakah saya ini adalah orang baik yang sesekali berbuat jahat, atau kita ini orang jahat yang sesekali berbuat baik? Tentu saja kita ini adalah orang yang sudah ditebus siang, lalu kemudian tidak pernah luput dari dosa. Kalau kita menyadari ini, kita lalu menyadari belas kasih Tuhan, lalu kita menyadari semuanya, dan kita lalu berbalik kepadanya, mendengarkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Jadilah insan-insan putra-putri Allah yang setia. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.